Oke, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang tidak menyadari, mungkin bahkan tidak bisa terima bahwa dia sesungguhnya adalah musuh Allah. Musuh Allah. Bayangkan, ya. Sampai mungkin nanti diperdamaikan. Jadi hari ini Willy sama Freda ya mau pertama kali bawa bayi mereka datang. Oh gitu ya. Boleh. Ada yang mau selain itu katanya Anggi sama siapa yang ada bawa bayinya? Ya, walaupun tidak kasih tahu duluan nggak jadi masalah, ya. Karena tradisi kita pertama kali anak itu dibawa ke jemaat, ya didoakan gitu ya. Boleh? Ya, baik di sini, mari ya. Oke. Ini Brad ya namanya. Suaminya namanya apa? Julian. Oke, ya baik. Mari. Ya. Baik sekali. Iya, oke. Agak ke sini di tengah saja. Baik ya. Ya. Oke. I speak English or better you translate it for me? Bahasa Indonesia? Oh sudah jago? Oh saya tidak tahu itu ya. Oke, baik ya toh. Nah jadi kita di sini ya, ini bukan baptis. This is not a baby baptist ya. Ini adalah commitment of the parent. Ya. Jadi komitmen dari orang tua. Ya, komitmen dari orang tua. Pertama, ya merasa sangat bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Jadi melihat anak-anak ini sebagai special gift from God. So we receive it. This is a gift from God. Ya kasih karunia Tuhan nomor satu. Jadi kita bersyukur, be thankful. Okay. And the second point yang kedua adalah the parent commit to raise them up under the blessing of God. Dan juga committed to raise them up according to the word of God. Ya. Jadi membesarkan anak-anak sesuai dengan firman Tuhan. Ini komitmen orang tua. Ya. Jadi mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi ini komitmen dari orang tua. Begitu. Is that your commitment? Ya, it's okay. Ili, Reda, it's okay. Jadi ini namanya Lois. Ini Elia. Lois, Elia, Nami. Bukan Naomi, Nami. Ya, jadi saya agak ini ya, Nami. Baik. Oke, jemaat silakan berdiri, kita berdoa untuk Julian ya. Lois, sorry. Bapaknya. Oke ya. Lois, Elia, Nami. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami seluruh jemaat datang kepadamu. Dan di hadapan Engkau Tuhan, dua pasang orang tua membawa anak-anak mereka ke hadapan Engkau dan ke hadapan jemaat. Tuhan berkati Julian dan Anggi dengan anaknya Lois dan Elia. Tuhan, mereka komit di hadapan Engkau, membawa anak mereka sebagai ucapan syukur kepadamu, berterima kasih, dan berjanji di hadapan Engkau dan jemaat-Mu mau membesarkan mereka di hadapan Engkau sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami juga membawa keluarga Willy dan Freda dengan bayi yang Engkau berikan kepada mereka, Nami. Tuhan, mereka juga sangat bersyukur kepadamu
Dan mereka telah berjanji di hadapan Engkau bahwa kami akan mereka besarkan sesuai dengan ketetapan firman-Mu. Bapa di sorga, kami seluruh jemaat bersahati mendoakan mereka. Dan kiranya Tuhan memberkati mereka secara finansial. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan berikan hikmat supaya anak-anak ini bisa dibesarkan dengan baik Tuhan. Anak-anak bisa dididik. Tuhan berikan mereka kemampuan secara rohani Tuhan. Untuk menuntun anak-anak mereka. Sehingga mereka dibesarkan dalam jalan yang benar Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu. Inilah yang sangat penting. Khususnya Tuhan. Di dunia sekarang ini Tuhan. Dengan teknologi yang begitu maju. Kami sangat tahu betapa sulitnya bagi orang tua untuk membesarkan anak zaman sekarang. Oleh sebab itu Tuhan, mohon Engkau memberi hikmat kepada mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh Tuhan diberi kemampuan sedemikian rupa. Hikmat bijaksana yang sedemikian rupa. Dan anak-anak ini bisa dibesarkan di hadapan-Mu. Dan yang paling utama Tuhan, nanti setelah mereka mencapai umur bisa mengerti firman-Mu, akil balik. Dan mereka menangkap firman-Mu dan Tuhan pimpinlah supaya mereka bisa diselamatkan sehingga menjadi saksi-Mu ketika mereka dewasa nanti Tuhan. Menjadi alat-Mu yang baik. Berkati seluruh keluarga besar mereka juga Tuhan. Supaya semuanya Tuhan bisa bekerja sama di dalam kebaikan yang Engkau sediakan, yang Engkau inginkan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, silakan. Ya. Oke, jemaat sekalian, ya jadi kita tidak membaptis bayi, ya, karena bayi belum bertobat dan percaya, dan mereka juga tidak memerlukan baptisan sama sekali. Jadi kita hanya membawa mereka ke hadapan Tuhan, ya, komitmen orang tuanya yang didengar oleh jemaat, dan biarlah orang tuanya sungguh-sungguh tahu bahwa mereka pernah membuat satu janji, komitmen di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi segala hal harus diarahkan ke situ. Ya. Jangan lupa bawa mereka ke gereja. Ya. Jangan segan-segan berkorban. Ya. Orang tua itu kadang-kadang kita perlu berkorban. Ya. Kalau nanti masih mereka kecil, kita merasa malas bawa mereka ke gereja sekolah minggu. Nanti waktu remaja kita ajak, dia udah gak mau nanti. Dia gak mau lagi. Dia udah nakal, dia sudah tidak mau. Dan saat itu barulah kamu mau pakai tangan keras, mau paksa segala macam, gak bisa. Gak bisa punya. Itu harus dibiasakan dari mereka masih sangat kecil. Nanti kalau sudah besar, sudah umur 15, 16, wah, dia sudah punya teman, dia sudah tidak bisa lagi dibawa. Baru kamu waktu itu mulai pusing. Terlambat biasanya bisa begitu ya. Hati-hati ya. Ini penting sekali untuk dicamkan oleh orang tua. Saya sudah mengalami banyak. Pernah ada satu bapak, satu ibu ya, datang ke hadapan saya, kantor saya masih di depan sana. Nangis sampai berapa banyak tisu saya habis sama dia. Anaknya umur 14 tahun dia bilang, Pak Suhento sudah 2 hari nggak pulang. Lah, saya belum udah ditelepon, belum ke rumah si Anu teman-teman, sudah ditelepon, nggak ada semuanya. Ya ampun. Nah, ya itu baru nangis-nangis dia. Padahal dari kecil saya bawa sekolah minggu, saya bilang kadang sekolah minggu, kadang tidak. Iya Pak, katanya. Kan baru begitu sebenarnya. Oke jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita membaca satu bagian Alkitab yang sangat terkenal, sebenarnya Anda pasti sudah pernah membacanya, yaitu Yohanes pasal 3. Ya. Hari ini saya mau bicara tentang lahir baru. Hari ini saya mau bicara tentang lahir baru, yaitu coba kita lihat ya di ayat yang kelima, di ayat yang ketiga ya sampai dengan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepadanya,
Ini Nikodemus ini ya. Jawab Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tak bosan-bosannya kami baca dan tak mungkin kami abaikan. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat penting, sangat keras, sangat tegas, Tuhan. Kami tidak mungkin bisa masuk surga jikalau kami tidak dilahirkan kembali. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami untuk memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya dapatkan banyak problem dalam hidup orang Kristen. Bahkan orang Kristen yang sejak kecil sudah pergi ke gereja. Dan ujung-ujungnya saya dapatkan sebenarnya mereka sudah jadi orang Kristen cukup lama. Bahkan hampir seumur hidup mereka. Tapi mereka sebenarnya belum lahir baru. Mereka belum lahir baru. Lahir baru itu apa? Lahir baru itu apa? Lahir baru itu adalah kalau di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Coba baca dulu. 2 Korintus ya, pasal 5 ya, ayat yang ke-17 di sini dikatakan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Ya. Situ ngomong apa? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Ciptaan baru kan dilahirkan baru. Jadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi lahir baru itu apa? Lahir baru itu artinya sebenarnya memiliki roh yang baru, roh yang diperbaharui, roh yang baru di dalam, dan memiliki pikiran yang baru, perubahan pikiran, perubahan budi pekerti. Coba baca Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 ayat 2. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 bunyinya demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi perubahan budi pekerti, perubahan pikiran, perubahan hati. Dan Tuhan Yesus pakai istilah dilahirkan dari air dan roh. Air dan roh apa itu? Pada waktu Nikodemus malam-malam pergi ke tempat Tuhan Yesus, dia perginya malam-malam. Karena dia salah satu Farisi, dia pemimpin. Nggak enak hati pergi siang-siang, nanti teman-temannya bilang, lalu cari itu ya, guru yang dari Galilea itu ya. Mungkin dia takut dingenyek-ngenyekin sama mereka. Ya. Akhirnya dia perginya malam-malam. Dan Tuhan Yesus bilang, kamu ini gurunya orang Yahudi. Jikalau kau tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kau tidak bisa masuk surga. Nikodemus bingung sebentar. Bagaimana nih sudah tua macam begini, lahir lagi, masuk ke dalam lahir lagi. Bukan itu, kata Tuhan Yesus. Dilahirkan dari air dan roh. Tuhan Yesus ajak Nikodemus berpikir, air itu apa? Pada waktu Nikodemus sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, masa itu bukan jam itu kan malam hari.
Tapi hari-hari sudah berlalu. Itu Yohanes Pembaptis banyak baptis orang di Sungai Yordan. Baptis orang di Sungai Yordan. Urusan air. Tapi bukan dilahirkan dari air. Bagaimana air bisa lahirkan orang? Betul nggak? Oh, nanti dari sampah lahir tikus. No, nggak bisa macam begitu punya. Nah, air nggak bisa lahir orang. Lalu maksudnya dilahirkan dari air. Itu apa? Kenapa orang datang ke Sungai Yordan, datang menghadap Yohanes Pembaptis, manusia aneh yang bukan makan roti, bukan makan nasi, tapi makannya belalang. Dan minumnya madu. Ya. Orang lain pakai baju kain, dia pakai kulit. Kenapa orang datang sama dia? Karena dia serukan apa? Bertobatlah. Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi, orang yang datang minta dibaptis itu orang yang bagaimana? Orang yang bertobat. Orang yang bertobat. Orang yang bertobat datang. Dan percaya kepada khotbah yang disampaikan oleh Yohanes. Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat, rajanya sudah mau datang. Percaya. Jadi orang yang bertobat dan yang percaya. Nah, ini bagian dari manusia. Bagian dari tanggung jawab manusia itu apa? Bertobat dan percaya. Itu bagian dari tanggung jawab manusia. Bertobat dan percaya, oke, saya bertobat dan percaya. Yohanes bilang, oke, nih dibaptis. Jangan tobat pura-pura ya. Yohanes sampai bilang gitu. Hasilkan buahnya. Kapak sudah disediakan di akar pohon. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Oh, Yohanes khotbah galak sekali loh, teman. Wih, pengkhotbah yang galak. Kalau pengkhotbah yang sampai rela korbankan kepalanya. Ya, itu pengkhotbah yang Anda perlu dengar dengan baik. Betul nggak? Yohanes Pembaptis itu Herodes saja dia tegur. Ya nggak? Dia tegur. Kalau hari ini tegur presiden nggak apa-apa. Enggak. Bahkan presiden dibilang apa? Bajingan tolol juga katanya. Nggak apa-apa. Tapi Herodes kau bilang dia bajingan tolol? Kau, itu ya, kepala kamu pasti copot dari badanmu. Saya kasih tahu. Maka Yohanes itu pengkhotbah pemberani. Memang akhirnya dia ditangkap. Memang kepalanya copot kemudian. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tanggung jawab manusia. Bagian dari manusia. Jadi dilahirkan dari air. Roh, itu bagian Allah. Roh. Manusia nggak boleh kendalikan. Manusia nggak bisa kendalikan roh. Ada pendeta yang kurang ajar. Saya perintahkan Roh Kudus masuk ke dalamnya. Dia perintahkan Roh Kudus, kurang ajar ini orang itu. Dia nggak tahu Roh Kudus itu Allah. Kita minta baik-baik Roh Kudus, bukan perintah. Oh, enak aja. Nah, dilahirkan dari air dan roh, artinya apa? Sebenarnya tanggung jawab manusia di satu sisi, kemudian tanggung jawab Allah di sisi yang lain. Pada waktu manusia itu bertobat dan percaya kepada Yesus, percaya Yesus apa? Percaya Yesus apa? Orang perjanjian lama percaya Yesus, belum tahu mereka siapa dia. Belum tahu. Belum tahu namanya Yesus. Pokoknya akan datang dia. Akan datang dia. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, dinubuatkan akan datang juru selamat. Dia akan dikirim. Maka itu tahu nggak? Yohanes Pembaptis ya, sedang di penjara, kirim muridnya suruh tanya kepada Tuhan Yesus. Apakah engkau dia? Atau kami harus menunggu lagi? Apakah engkau dia?
Yesus bilang, kasih tahu Yohanes. Orang buta sudah melihat, orang timpang sudah berjalan, orang tuli sudah mendengar. Kasih tahu dia. Oh, Yohanes dengar. Oke, dia, memang dia. Nggak ada lain lagi. Dia. Masuk surga hanya perlu percaya. Dia. Dia itulah yang ditunggu-tunggu. Penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Setelah dia disalibkan bersama temannya sama-sama penjahat. Kalau baca Alkitab dengan teliti, awalnya itu dua-duanya itu olok-olok Tuhan Yesus. Dua-dua penjahat itu. Tapi kemudian yang satu olok-olok ada hikmat juga. Kadang-kadang orang olok-olok tapi olok-olok ada hikmat juga. Setelah dia olok-olok ya, dia lihat yang satu ini beda nih. Kelihatannya dia bukan penjahat kayak kami nih. Ya. Kalau penjahat itu omong kotor, maki-maki, segala macam. Yang satu ini waktu tangan dia dipaku dia ngomong apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari sejak tangannya dipaku sampai sudah berjam-jam digantung di situ, nggak ada makian keluar dari mulutnya. Penjahat yang satu mulai sadar. Wah. Ini dia. Pasti dia ini. Pasti ini yang dikhotbahkan oleh para nabi segala macam. Ini dia. Makanya dia berkata apa? Yesus, jikalau engkau datang lagi sebagai raja, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus langsung saat itu juga garansi dia apa katanya? Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Wow. Luar biasa. Dia janda cuman teriak-teriak, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Apa kata Tuhan Yesus? Imannya sudah menyelamatkannya. Tapi kalau dia teriak, Yesus anak Maria, Bunda Maria, anaknya, masuk neraka. Itu beda nggak? Beda. Loh, kenapa dia teriak Yesus anak Daud? Dengan mengkonekkan Yesus dengan Daud, berarti dia tahu ini juru selamat yang dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Kalau dia bilang Yesus anak Maria, Yesus anak Maria, ini berarti apa? Bisa jadi dia famili dekatnya. Enggak nangkep dia kebenaran. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi gini. Lahir baru itu dari apa? Dilahirkan kembali dari apa? Bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah dia, adalah sang juru selamat yang dijanjikan di perjanjian lama akan dikirim datang dan kemudian mati tergantung di atas kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Dan di dalam dosa seisi dunia yang dia tanggung itu ada dosa saya. Ada dosa saya. Ya, saya mengaminkan Yesus dihukumkan menanggung semua dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak bisa masuk surga dengan perbuatan baik saya. Tidak bisa. Saya tidak bisa masuk surga dengan cara menghampakan diri. Saya tidak bisa masuk surga dengan segala macam upacara ritual. Tidak bisa. Saya masuk surga hanya dengan satu cara. Yaitu saya mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya di atas kayu salib macam begini. Dan saya setuju. Saya hidup baginya. Tukar. Yesus mati bagiku dan aku hidup baginya. Itu lahir baru. Dan ketika orang membuat pengakuan yang demikian, inilah ayat Alkitab berkata, Roh Kudus langsung memeteraikannya menjadi milik Allah. Coba baca Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ya, ayat 13. Ini bukan saya yang ngomong, saya ini kutip ayat-ayat Alkitab. Efesus pasal 1 ayat 13 ngomong apa di sini coba katanya?
Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus, di dalam Dia, kamu juga. Ketika kamu apa? Percaya. Dia apa? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, ya. Dimeteraikan Roh Kudus. Jadi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan saya, dimeteraikan menjadi milik Tuhan, menjadi milik Allah. Ketika dimeteraikan, Roh Kudus masuk ke dalam hati orang itu. Kapan Roh Kudus masuk dalam hati seseorang? Pada waktu dia percaya, bertobat dan percaya. Bukan pada waktu dibaptis, tapi pada waktu percaya. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana? Anda sudah percaya? Anda sudah percaya? Amin. Anda sudah lahir baru? Tadi di awal saya bilang, saya dapatkan banyak orang, walaupun Kristen, sebenarnya tidak lahir baru. Kenapa? Yang tadi saya baru sampaikan, itu Injil yang murni. Tetapi karena iblis tidak mau banyak orang masuk surga, sehingga dia kurang teman di neraka, dia menyimpangkan Injil dengan ditambahin dan dikurangin. Ya. Dikurangin. Ada yang tidak menyuruhkan bertobat, Injilnya Injil sukses. Percaya Yesus, ya, kamu akan diberkatin. Jadi orang datang kepada Yesus mirip-mirip datang cari itu apa? Dewa Gunung Kawi. Wah, ngawur itu. Ngawur. Ya. Banyak kacau balau. Dan iblis mengajarkan tambahin apa? Wah, kamu percaya Yesus saja, bertobat percaya Yesus saja belum bisa masuk surga. Mesti menjalankan hukum Taurat. Bisa mengekang diri sedemikian rupa. Jangan makan babi walaupun enak gitu doh. Ya doh. Bahkan jangan minum teh katanya, ditambahin teh lagi doh. Padahal zaman dulu enggak ada kopi segala macam gitu ya. Banyak begitu ya. Enggak boleh. Yang paling banyak merusak orang Kristen itu tahu apa? Ditambah dengan baptisan. Kalau tidak dibaptis tidak masuk surga. Ini sesat. Yang parah juga ini apa? Ditambah dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Jadi makan roti jadi kudus gitu loh. You know? Rotinya mesti dibuat di kudus kalau gitu. Minum anggur jadi kudus gitu. Ini mungkin bisa begitu. Ya mungkin bisa begitu. Ya. Saya banyak bertanya, banyak ngobrol dengan orang, banyak coba-coba menginjil. Saya dapatkan banyak orang Kristen tidak lahir baru karena mereka sebenarnya pergi ke gereja yang doktrin keselamatannya ada masalah. Hari apa itu yang waktu saya besuk mamanya Fengki di rumah sakit. Saya ngobrol dengan satu ibu. Umurnya hampir sama dengan saya. Sudah ngobrol sana sini, makin dalam sebenarnya saya kemana? Akhirnya tetes di dari mulutnya. Ya, kalau kita banyak berbuat baik, kita masuk surga. Jadi Anda dengar, ini salah apa benar? Ini banyak orang Kristen. Coba kamu nanti. Kamu keluar dari sini, lalu ketemu orang Kristen. Kamu mulai tanya tentang keselamatan ini. Bagaimana? Pasti masuk surga nggak? Kalau mati sekarang pasti masuk surga nggak? Kalau dibilang apa? Ya masuk surga, masuk neraka itu hak Tuhan. Tuhan yang tentukan. Kan? Ini orang nggak ngerti. Tanya berapa puluh tahun kau ke gereja? Berapa puluh tahun kau ke gereja? Dan di gereja sekian puluh tahun dengar apa? Ternyata di gereja puluhan tahun dengar apa, tahu nggak? Karena gereja banyak khotbah kan mirip dengan khotbah di vihara. Berbuat baik.
Orang Kristen perlu berbuat baik? Iyalah. Untuk masuk surga? No. Sekali lagi kalian keluar dari sini berbicara dengan orang Kristen, kau yang ngobrol aja. Mati sekarang masuk surga enggak? Wah, masuk surga itu Tuhan yang bertentukan. Ada yang bilang, ya kalau kita nanti banyak berbuat baik masuk surga. Berapa tahun kau jadi orang Kristen? Kenapa masih masuk surga melalui berbuat baik? Itu Injil Buddha. Bukan Injil Kristus. Ya, kenapa toh enggak? Setiap kali di WhatsApp, di Facebook, segala macam, saya berkata GBA, gereja yang benar, kami menyampaikan pengajaran benar. Mereka selalu begini, apakah Pak Suhento sudah tidak berdosa lagi? Ini sudah salah. Karena berarti mereka memahami bahwa saya yakin pasti masuk surga adalah karena saya tidak berdosa lagi. Nah mungkin. Saya masih berdosa dan saya orang berdosa. Oh Pak Suhento masih berdosa? Iyalah sih Bang, sekarang lagi marah sama kamu sih Bang. Gimana tidak berdosa? Jadi saya masuk surga bukan karena saya sudah mampu menyucikan diri saya. Sama sekali bukan itu. Saya masuk surga karena Yesus Kristus menanggung semua dosa saya di atas kayu salib. Masih ada sisa nggak? Oh tidak ada. Kalau ada sisa, gawat. Saya sering ceritakan. Ada satu anak muda beli buku saya yang kapan saja saya mati supaya pasti masuk surga. Dia kerjanya di airport Soekarno-Hatta. Satu hari dia telepon saya, Pak Suhento. Saya bilang, masalah apa? Saya ada masalah ini Pak, habis baca buku Bapak. Saya bilang apa? Kan buku Bapak bilang semua dosa kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Benar. Semua Pak ya sampai mati. Iya. Lah pendeta saya nggak setuju Pak. Lah. Lalu dia bilang apa? Dia bilang tanggung sampai saat kita tobat. Lah, habis tobat masih berdosa nggak? Masih. Siapa yang tanggung? Oh nggak tahu lah Pak. Nah, kalau gitu suruh pendeta itu yang tanggung. Gimana? Satu dosa aja kita tanggung masuk neraka. Apalagi banyak. Nggak bisa. Semua dosa kita sudah ditanggung. Oleh sebab itu, kenapa banyak orang Kristen di banyak gereja mereka tidak berani yakin masuk surga? Karena mereka diajar doktrin yang salah. Saya diundang khotbah HUT pemuda, satu gereja 200-an pemudanya. Kami doa dulu di belakang. Habis itu mulai kebaktian. Pemimpin nyanyinya begitu hebat, dia nyanyi di depan begitu. Habis nyanyi begitu. Lalu Pak Suhento yang khotbah, dia duduk ke bawah, saya maju ke atas. Waktu saya maju ke atas itu ya, dia kira-kira duduk di posisi paling depan gitu kayak Ronald. Saya bilang sebelum saya khotbah, saya mau tanya, kalau gedung ini roboh, gempa bumi 10 skala Richter, berapa banyak di sini yang pasti masuk surga? Coba angkat tangan. Dari 200-an orang yang angkat cuma 78 orang. Saya paksa, ayo angkat kalau pasti masuk surga, tambah beberapa orang. Terus saya bilang gini, jangan asal angkat, kalau ditanya masih bisa jawab, turun beberapa tangan. Yang lucu, yang tadi pimpin nyanyi heboh itu, dia nggak angkat dan duduk paling depan. You know? Lalu saya tunjuk dia, saya nggak kenal namanya kan, saya tamu. Saya bilang, kamu, saya bilang, kenapa kamu nggak angkat? Saya gituin kan. Tahu nggak dia apa? Pak Suhento dia bilang, kan besok-besok masih berdosa lagi Pak. Dia nggak ngerti. Kan besok-besok masih berdosa lagi Pak. Dia pemimpinnya ini, dia ketua pemudanya loh. Dia mimpin kami doa tadi di belakang loh, waktu belum mulai. Dari 200-an orang. Ada. Ya. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Lahir baru itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Ya boleh. Tidak boleh kurang. Itu. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib sudah cukup, sudah sempurna. Dia sendiri sudah berseru. Apa katanya? Sudah selesai. Belum Tuhan, belum. Nanti kita sambung lagi. Sudah selesai, kata Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi, bagaimana? Di sini semua sudah lahir baru, amin. Sudah lahir baru. Sudah lahir baru, amin. Kalau belum, saya kasih tahu kamu. Kalau belum, Anda harus. Ya. Dan itu urusan kamu sendiri. Ya. Gak bisa minta bantuan Bapak. Untuk nyogok malaikat gak bisa. Gak bisa punya. Gak bisa juga minta bantuan anak. Gak bisa. Minta bantuan suami, istri. Gak bisa. Gak bisa. Itu urusan pribadi. Paling pribadi. Saya kasih tahu. Paling pribadi. Ya. Dan kamu sendiri harus menerima. Bisa gak sambil saya khotbah kamu terima Tuhan Yesus? Bisa gak? Oh bisa. Pada waktu Petrus dibawa sama pesuruhnya Cornelius, sampailah dia di Kaisaria. Alkitab mencatat apa katanya? Sambil apa? Sambil Petrus khotbah katanya. Cornelius sudah menerima di dalam hatinya. Sehingga Roh Kudus langsung memenuhi Cornelius. Sampai Petrus tanya sama teman-temannya semuanya ikut sama dia itu. Apa halangannya untuk membaptis dia? Roh Tuhan sudah mendahului kita. Maka itulah Cornelius langsung dibaptis. Artinya apa tau gak? Sambil saya khotbah pun kamu bisa lahir baru. Kalau belum. Amin. Sekarang ini saatnya kau berkata kepada Tuhan. Saya mengakui engkau juru selamatku. Engkau mati bagiku di atas kayu salib dan aku hidup bagimu. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Dan iblis sengaja mau tambah-tambahin. Sengaja mau tambah-tambahin. Ya. Dari tahun 30-an sampai tahun 70-an, kekristenan zaman itu adalah Juda, orang Yahudi mayoritas. Dan iblis berusaha supaya apa? Kekristenan ada penambahan Yudaisme. Baca di kitab Galatia dibilang kalau enggak disunat, enggak cukup, masih belum sempurna, begitu. Paulus bilang itu Injil sesat. Tambah hukum Taurat, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ya, sianida enggak boleh dimakan, mati kamu. Tapi kalau babi kecap silakan. Begitu saudara. Karena Alkitab di kitab perjanjian baru bilang apa? Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi tidak semuanya berguna. Berarti makanlah apa? Yang berguna. Terus diulangi kalimat. Segala sesuatu halal bagiku. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh apapun. Jadi jangan makan makanan yang memperhamba kita. Bodoh amat, kau manusia yang begitu pinter dihamba sama daging misalnya. Kan ngawur gitu enggak? Dihamba sama apa? Sebatang barang. Ya kan? Yang kau jepit. Ya loh? Dan diisep-isep. Salah itu. Nah saudara yang saya kasih nonton. Itu dia. Jadi lahir baru. Itu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kau tambah, salah. Kau kurangi, salah. Ya. Tidak bisa. Oke. Kalau semua sudah lahir baru. Lalu efeknya apa? Efeknya apa? Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Efek pertama. Ketika seseorang lahir baru.
ketika seseorang lahir baru, berarti dia menyadari begini, Yesus tergantung di atas kayu salib. Itu karena saya. Saya menyadari itu karena saya. Nggak usah cari-cari orang lain. Yesus mati di atas kayu salib itu karena dia itu. Ya, Yesus mati di atas kayu salib itu karena dia. Karena dia. Karena dia. Karena kamu bukan karena saya. No. Kau belum lahir baru kalau begitu. Kau belum lahir baru. Kau lahir baru kalau kau sudah bisa melihat Yesus mati di atas kayu salib. Itu karena kamu. Itu karena kamu. Paulus pertama nggak bisa lihat. Dia lihat Yesus mati di atas kayu salib, itu kan dia penjahat. Wajar dia mati di atas kayu salib. Itu penjahat. Malah pengikutnya semakin tangkapin aja. Masukin lagi mereka ke dalam penjara. Dia kejar, mau pergi ke Damsyik. Tiba-tiba Tuhan Yesus tempeleng dia jatuh dari kuda. Hei, baru dia apa? Kemudian dia bisa lihat. Dia lihat apa? Dia tulis surat kepada Timotius, 1 Timotius, apa? Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan yang paling berdosa adalah aku. Wih. Dia nggak bilang, yang paling berdosa itu Petrus. Petrus menyangkalnya. Ya. Yang paling berdosa itu Thomas. Thomas nggak mau percaya, dia ragu. Enggak. Petrus, Thomas, semua. Tapi Paulus bilang apa? Yang paling berdosa dari semuanya adalah siapa? Aku. Nah, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Nah, di sini yang di dalam Roma pasal 12 bilang terjadi perubahan budi pekerti. Perubahan budi pekerti. Jadi perubahan pola pikir sekarang. Paulus tadinya pikir Yesus itu musuh, Yesus itu perlu ditangkap dan sudah dimatikan. Sekarang pengikutnya semua harus ditangkap. Tiba-tiba dia berubah. Perubahan, pembaharuan budi pekerti. Perubahan. Nah, Anda sudah berubah belum? Sudah berubah belum? Kalau belum lahir baru. Belum lahir baru. Kecuali sudah berubah. Kalau belum berubah enggak? Ada orang benci sama saya. Aduh, saya bilang sama dia, kamu kok benci sama saya? Saya minjam duit enggak sama kamu, ya kan? Enggak pernah minjam duit, enggak pernah minta, enggak pernah apa. Malah enggak pernah marah sama kamu, kenapa pula kau benci sama saya? Saya bilang, saya pasti masuk surga loh. Nanti di surga ketemu saya gimana? Kalau kau mau masuk surga, mana kamu boleh benci saya? Ya loh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa? Dia benci saya karena pengajaran saya keras. Pak Suhento itu orangnya keras. Enggak, sebab itu kau pegang. Lembek saya sebab. Enggak, pengajarannya. Pengajarannya keras. Kamu salah omong. Tegas, dia bilang. Bukan keras. Tegas. Oh ya, tegas. Nah, tegas. Baru tadi di sekolah minggu, Pak Budi bilang, waduh, kalau orang nggak ngerti ini dispensasi zaman yang Pak Suhento ngajar ini, nanti salah semua pengajaran mereka. Saya bilang benar. Nah, mereka lalu benci sama saya. Jangan. Ya diselidiki. Ya. Pak Paul sama Bu Lani sudah meninggal. Waktu Pak Paul dengar radio berita klasik Through the Bible, akhirnya bilang sama gini. Dia bilang sama istrinya, Lani, gereja kita ini salah. Jujur dia, gereja kita ini salah. Gereja yang benar tuh di Sunter itu katanya, Pak Suhento. Ayo kita ke sana yuk. Bu Lani kan tahu, Bu Lani itu agak sedikit galak orangnya daripada Pak Paul.
Dia bilang apa? Dia langsung, dia bilang, mana bisa? Suhento itu dia bilang. Semua orang di dunia salah, cuma dia sendiri yang benar. Bulani sendiri yang kasih tahu saya. Nggak mau. Dia bilang, oke. Pak Paul pikir daripada suami istri bertengkar kan gak enak. Akhirnya Pak Paul lanjutin dengan radio berita klasik di sebuah kamar. Dia secara nggak sengaja lihat di luar kok ada kaki. Oh, itu kakinya Bu Lani. Oh, dia tahu. Ternyata sejak waktu itu Bu Lani dengar dari sebelah. Jadi Pak Paul bilang, saya gedein volumenya biar dia dengar jelas. Jadi tiap pagi Pak Paul pura-pura nggak tahu bahwa Bu Lani dengar dari sebelah, dia dengar dari sebelah sini gitu. Sampai cukup lama. Akhirnya Bu Lani sendiri yang berubah budi pekertinya. Dia yang ngomong sama Pak Paul. Paul, katanya, memang benar gereja kita salah. Kalau mau ke Sunter, ayolah. Weh, Pak Paul senang. Ya, langsung Bu Lani ngomong saya, Pak Sointo, saya ditangkap Pak Paul langsung dicium-cium sama dia. Dia bilang, waduh, ya. Iya, langsung dia datang ke sini. Terjadi perubahan budi pekerti. Itu dia. Nah, jadi saudara yang saya kasih nama, Anda sudah lahir baru. Sudah lahir baru. Terjadi perubahan nggak? Ada perubahan nggak? Oh, tidak ada belum. Bukan fisik yang berubah loh. Tapi perubahan pikiran. Yang tadinya memusuhi Tuhan, sekarang mau menyenangkannya. Nah, ini poin nomor 1 perubahan adalah ingin menyenangkan Tuhan. Oke? Amin? Ada hal itu dalam hatimu? Nah, itulah seharusnya mendorong kamu untuk hidup kudus. Ya kan? Itu mendorong kamu untuk hidup kudus. Kenapa? Lah, masa saya bikin malu Tuhan saya? Betul nggak? Masa saya bikin malu Tuhan saya? Dia sudah begitu baik, mati disalib untuk saya. Saya ini masih gimana? Nah, sebenarnya orang Kristen berbuat baik, orang Kristen menghindar dari dosa, orang Kristen hidup baik bukan untuk masuk surga, tetapi karena saya ingin menyenangkan Tuhan yang telah dihukumkan menggantikan saya ingin menyenangkan hatinya, maka saya tidak mau merusak namanya, saya tidak mau menyedihkan hatinya, maka saya mulai hidup waspada. Apa Tuhan nilai saya kalau saya tidak menyenangkan hatinya? Kira-kira begitu. Dan itu yang membuat kita hidup hati-hati. Amin. Jadi gini, orang-orang yang di luar Yesus, mereka mau hidup suci, jangan ini, jangan itu, jangan begini, jangan begitu. Semuanya itu tekanan dari luar. Tekanan dari luar. Dulu saya pernah ketemu satu orang umat agama lain. Dia bilang di Kristen kalian ada banyak larangan. Enggak ada. Enggak ada larangan, enggak ada. Loh, tapi kalau saya lihat, orang Kristen kan hidupnya lebih bagus moralnya. Saya bilang, bedanya di sini. Kalau kalian dilarang karena takut. Jangan begini, jangan begitu. Harus begini. Jadi ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Kami beda. Kami ini dari dalam. Ya. Kami percaya Yesus. Yesus sudah hidup di dalam kami. Kami punya, saya mau hidup menyenangkan Tuhan karena mengasihinya. Karena mengasihinya. Jadi begini, saya bilang, saya kasih contoh begini. Suami istri. Kalau kau tidak mau lakukan ini, tidak mau lakukan itu, karena takut istrimu, itu beda dengan kamu sayang istrimu. Betul nggak? Ya. Wah. Lihat cewek cakep lewat, akhirnya apa? Pakai kacamata hitam, jadi liriknya begini. Jadi istri sebelah nggak lihat. Kenapa? Dia takut istrinya. Bukan sayang istrinya.
Yang lucu itu tau nggak, ada satu video pendek. Suami istri santai di pantai, setengah baring begini. Suaminya pakai kacamata hitam. Terus ada perempuan yang lewat setengah telanjang. Istrinya tuh takut suaminya lihat, nggak dia lihat suaminya lihat. No, setengah telanjang. Dia buka kacamata suaminya, suaminya ngeliat, buka. Dia waktu kacamatanya pasang dia belalak gitu lihatnya. Waktu kacamata istrinya buka kacamata, ya mau, gitu. Itu karena takut istrinya, bukan sayang istrinya. Ya. Nah, kami orang Kristen berusaha hidup baik karena sayang Tuhan kami. Sayang Dia. Sayang. Kenapa sayang Tuhan? Tuhan sayang saya. Ya saya sayang Dia. Bayangkan Dia mati, tanggung dosa saya. Saya sayang Dia. Maka saya tidak mau melakukan itu. Saya tidak mau menyakiti hatinya. Karena saya sayang Dia. Beda dengan saya takut Dia. Saya sayang Dia. Dengan demikian, maka kehidupan kita yang jauh dari dosa, kehidupan kita yang baik itu akan kita jalani dengan penuh kebahagiaan, sukacita. Amin. Kalau ketakutan punya beda nggak? Takut itu beda. Stres beda. Kita bukan. Kita karena sayang Tuhan. Saya tidak mau gara-gara Tuhan saya dicemooh. Saya tidak mau gara-gara saya namanya dihujat orang. Saya tidak mau. Nah, itulah yang membuat orang Kristen hidup baik. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, orang Kristen itu kan kerohaniannya bertingkat-tingkat. Poin yang kedua, semakin seseorang menghayati betapa Tuhan mengasihinya dan betapa dia makin mengasihi Tuhan, maka dia akan berbuat semakin banyak bagi Tuhan. Betul nggak? Betul. Sama. Semakin engkau mengasihi seseorang, semakin engkau mengasihi seseorang, engkau akan berbuat semakin banyak hal untuk menyenangkan orang itu. Betul? Ya. Engkau akan melakukan hal-hal yang dia senang, yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. Anda tahu apa yang Tuhan paling mau? Anda tahu apa yang Tuhan paling mau? Apa yang Tuhan paling mau? Menurut kalian apa yang Tuhan paling mau? Coba kita lihat Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Waduh, Lukas pasal 19. Ayat 1 sampai 10. Tuhan Yesus nginap di rumahnya Sakyus. Rumah Sakyus itu rumah paling gede di Yeriko mungkin. Kenapa tahu nggak? Karena Sakyus ini tukang pajak. Tukang pajak segala zaman itu paling kaya. Ya nggak? Itu dulu tukang pajak yang kaya raya yang ditangkap itu siapa tuh? Apa Tambunan namanya tuh? Ya, wah. Dalam penjara dia bisa keluar nonton nonton tenis di Australia karena dia suka nonton siapa itu yang Rusia tuh siapa namanya itu? Ya. Hebat. Sakyus itu rumahnya paling besar di Jericho. Tuhan Yesus rombongannya itu minimal 13 orang, betul nggak? Tuhan Yesus plus 12 murid. Kalau mau tinggal, wah ini hotelnya paling kurang 13 kamar, 13 orang 6-7 kamar.
Gimana nih ya? Atau siapa nih si Petrus suruh tinggal di halaman gitu kan? Jadi Tuhan Yesus lihat Sakius, dia bilang apa? Turunlah. Aku harus menumpang di rumahmu. Numpang akhirnya Tuhan Yesus di rumah Sakius. Nah, orang-orang mulai bergunjing di luar. Waduh, ini orang berdosa ini. Ini tukang pajak yang banyak makan duit orang ini. Nginep lagi di rumahnya ini. Segala macam. Banyak omongan di luar segala macam. Akhirnya ayat 10 apa dia bilang? Sebab katanya Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak Manusia datang dan mencari yang hilang, mau menyelamatkan. Jadi, hal yang paling diinginkan oleh Tuhan adalah orang berdosa selamat. Orang berdosa selamat. Orang yang tadinya berjalan menuju ke neraka bisa dibelokkan menuju ke sorga. Itu yang Tuhan. Kalau bisa tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu yang Tuhan mau. Coba, apa dikatakan di 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2. Ayat 3 dan 4 apa dibilang? 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Menghendaki apa? Semua orang diselamatkan. Nggak ada satu pun yang masuk ke neraka. Maunya Tuhan itu. Jadi jangan ada yang memfitnah Tuhan, bilang Tuhan tetapkan orang ke neraka pula. Fitnah Tuhan, saya bilang itu. Coba di 2 Petrus. 2 Petrus ngomong apa? Pasal 3. Ya. Ayat yang ke-10. Apa? 1 Petrus sama 2 Petrus pasal 3. Ya. Ayatnya itu, ya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki apa? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jangan ada satu orang pun yang binasa. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Jadi, jemaat yang saya kasihi, Anda bisa meraba hati Tuhan? Anda bisa memahami pikiran Tuhan? Berarti orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, akan makin hari makin menyadari hati Tuhan yang mau supaya semua orang diselamatkan. Tidak ada satu orang pun yang binasa. Sehingga apa? Dia pun makin hari makin akan mengikuti keinginan Tuhan itu. Mengikuti keinginan Tuhan. Dia akan mendukung semua pelayanan untuk memenangkan jiwa. Jadi bukan hanya poin 1 tadi untuk menghindari dosa. Hidup memuliakan Tuhan. Sekarang poin yang kedua itu adalah apa? Terlibat untuk memenangkan jiwa. Terlibat kenapa? Tuhan mau supaya orang diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Ya, tidak ada yang binasa. Karena di Lukas pasal yang ke-15. Coba lihat Lukas pasal yang ke-15. Tahu nggak Lukas pasal 15? Gini. Setelah Tuhan Yesus ngomong orang kehilangan domba yang kemudian didapat kembali. Ini perumpamaan pertama itu adalah domba yang hilang. Di ayat yang ke-7 tahu nggak Tuhan Yesus ngomong apa? Ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi, ada sukacita besar di sorga.
Ada sukacita karena orang berdosa bertobat. Kemudian dia ulangi lagi. Dia cerita tentang dirham yang hilang. Cerita yang berikutnya. Setelah dia cerita dirham yang hilang, ayat yang ke-10 Tuhan Yesus ngomong apa? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Oh, di sorga bersukacita karena ada orang berdosa diselamatkan. Anda bersukacita nggak dengar orang diselamatkan? Saya 2 tahun di Tabernakel di Amerika. Tahun 93 sampai 95. Mereka kirim banyak misioneri. Dan misioneri diminta kirim surat, kasih lapor. Setiap Rabu malam ada dibaca. Ada surat, misioneri kirim surat baca. Jadi setiap Rabu malam sebelum pisah kelompok doa dibacakan. Kalau mendengar baca begini. Ya, ini surat dari India. Ya. Dari misioneri namanya ini. Ya, dibantu. Ya, minggu yang lalu kami membaptis 2 orang penyembah berhala yang bertobat yang sudah diselamatkan. Wow. Jemaat semuanya berseru. Haleluya, praise the Lord, amin. Semuanya berteriak-teriak semua di bawah sana. Saya sebenarnya banyak belajar dari mereka. Saya mengamati. Luar biasa ini jemaat ya. Luar biasa. Berita dari luar di sana. 1 orang bertobat diselamatkan. Mereka berseru-seru. Di sorga juga bersorak-sorai. Malaikat, betul nggak? Di sorga juga bersorak-sorai. Oh, ya. Banyaknya orang diselamatkan seluruh dunia. Itu karena jemaat gereja baptis sebenarnya mereka mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Anda tahu nggak? Orang baptis lah yang pertama kali kirim misioneri di abad modern ini. Dan di gereja di mana saya ada 2 tahun di situ. Jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Rata-rata mereka kasih 20% persembahan dari hasil mereka. Kenapa? Persepuluhan mereka tetap kasih untuk kebutuhan internal di sana. Boros sekali saudara. Kenapa? Karena di Amerika itu orang Amerika itu nggak ada kata irit di kamus mereka. Di gereja mereka sampai ke lorong-lorong itu full AC kayak di hotel. AC sentral. Sampai tahu nggak? Itu kamar yang di belakang di situ tuh, yang di belakang mimbar itu. Saya masuk menggigil. Karena AC sentral nggak bisa diberhentiin punya gitu. Dan bayar listrik saya mendengar dibacakan di warta $12,000 sebulan. Anda tahu sekarang kalau $12,000 itu kita hitung berapa sekarang? Hampir 150 juta ya, 170 juta sebulan. Persepuluhan mereka kasih. Plus 10% namanya apa? Mission commitment. Komit untuk kirim misi keluar punya. Wow. Kirim misioneri, biayanya besar nggak? Besar. Kirim misioneri besar. Tapi nggak bisa tidak. Kirim. Mengapa? Karena 1 orang berdosa diselamatkan. Malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan mereka semua juga yang terlibat. Hati penuh dengan sukacita. Nomor 3. Singkat aja. Efek dari lahir baru nomor 1. Menghindarkan kita dari berdosa. Karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Efek yang kedua. Maka semakin kita mendalami cinta Tuhan. Kita juga semakin mencintai Dia. Seharusnya begitu. Dan yang ketiga.
semakin kamu meningkat mengasihi Tuhan, dan kau rindu masuk surga, dengar baik-baik, maka engkau baru boleh omong seperti Rasul Paulus. Kalau mati itu untung, kalau hidup adalah Kristus, kalau mati adalah untung. Saya tahu banyak orang mengutip ayat ini dari Filipi pasal 1. Ya. Ada orang yang cukup terkenal yang saya kenal baik. Oh, kalau hidup saya Kristus, kalau mati untung. Kadang-kadang saya mendengar orang ngomong gini, saya sendiri saja ngeri-ngeri untuk mengucapkannya. Tahu nggak kenapa? Kalau orang yang berkata bahwa hidup ini Kristus, kalau mati itu untung, sebenarnya kalau sakit nggak usah berobat, betul nggak? Kan mati untung. Kenapa pula kau cari dokter sana sini? Sebenarnya, karena hidup adalah Kristus, kalau mati adalah untung. Kok nggak mau dapat untung? Ya. Jumat malam saya diare semalaman. Lebih dari 10 kali. Saya mulai renungkan ayat ini. Hidup adalah Kristus. Mati untung saya. Untung. Hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Tuhan, ini saya akan untung apa enggak ini? Untung apa tidak? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bilang orang kalau sudah sampai kepada tahap itu, Rasul Paulus, bahwa hidup ada Kristus, mati adalah untung. Cuman ada 1-2 hal yang bisa menghalangi ini. Saya bilang begini. Saya seperti Rasul Paulus bilang, bingung antara ke sana atau ya. Karena apa? Masih mau tinggal di dunia ini karena masih bisa bermanfaat. Masih bisa seminar, masih bisa blog kelas. Oke Tuhan, ya dong. Hidup adalah Kristus. Mati adalah untung. Ya. Karena masih ada orang-orang yang saya sayangi, keluarga yang sayangi, istri yang saya sayangi, anak-anak yang saya sayangi, jemaat yang sayangi, dan bisa melayani Tuhan. Oke lah Tuhan, tinggal di dunia ini. Oke lah. Ya. Tapi kalau mati, untung. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Anda sudah lahir baru? Anda sudah lahir baru. Ya. Sekarang, setelah lahir baru, Anda ada di poin yang mana? Dari 3 ini Anda di poin yang mana? Anda sudah lahir baru, Anda mulai mau menyenangkan Tuhan, menghindari dosa. Mau menghindari Tuhan kita dicemooh karena kita. Poin kedua, Anda mulai menangkap pikiran Tuhan. Bahwa dia sangat ingin orang diselamatkan. Dan Anda tidak mungkin meninggalkan gereja. Karena Anda tahu Tuhan sangat ingin kau hadir di sini setiap hari Minggu. Kau tidak mungkin akan mengecewakan dia kalau engkau menghayati dia mati bagimu di atas kayu salib. Dan yang nomor 3, kalau Anda bisa sampai kepada tingkat berkata seperti Paulus, tidak banyak orang berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati itu untung. Nah, saya bilang, Anda mungkin ada di posisi yang puncaknya. Kita berdoa. Renungkanlah. Tuhan kiranya menolong semuanya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami harus lahir baru. Dan lahir baru itu sederhana. Bertobat dan percaya kepadamu dengan segenap hati. Bahwa Engkau juru selamat
ya Tuhan, dihukumkan menggantikan kami. Itu saja. Dan kami komit untuk hidup bagi-Mu. Komit untuk hidup bagi-Mu. Hidup menyenangkan-Mu. Hidup memahami pikiran-Mu dan keinginan hati-Mu. Dan yang tertinggi Tuhan, hidup merindukan sorga. Memandang dunia ini fana. Dan sungguh-sungguh merindukan sorga. Tuhan tolong kami semuanya. Biarlah seluruh jemaat Tuhan, Engkau pelihara kami dan pakai kami sebagai alat-Mu selagi kami masih di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.